Nah kalau kado termahal apa yang Mbak Im pernah kasih ke Paula? Apa ya? Mahal mulu dia. Mintanya. Tapi nggak sering. Siapa sih yang boros? Nggak sering. Target kursuar minta. Gue bilang, gile nih. Gue bilang gak salah. Gue minta maaf ke dia dan akhirnya gue telepon. Tapi gue bilang gue nggak mau ada wartawan ya. Gue bilang. Iya. Padahal misalkan gue ada wartawan, gue menang. Kali ini tuh spesial banget, kita kedatangan tamu Mbak Im Wong dan juga Paula. Waduh, ini Bapau Family bener-bener inspiring banget. Jangan lupa untuk subscribe Titi dan Tian ya, juga Bapau Family. Ikutin terus ya. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube kita. Dan hari ini ada yang seru banget, bintang tamu spesial. Kita bertamu ke rumah Mbak Im, Pak. Yeah. Terima kasih ya boleh datang ke rumah ya. Ya kita udah pilih sebagai tamu. ini sarungnya dia. Ini baru renang nggak pakai wax. Iya, selamat datang ya. Ya, makasih loh. Selamat datang di rumah baru kita. Asik. Tapi rumahnya bagus. Bagus ya. Makasih loh, thank you banget udah datang, gue seneng. Saking penasarannya kita kemarin lihat semuanya kesini, makanya kita pengen main sini, pengen nanya-nanya, dan akhirnya emang bagus banget. Pas nyampe sini lebih bagus ya. Lu lagi bangun rumah juga soalnya kan? Bangun rumah, makanya nanya-nanya. Yang gratis ya man? Yang gratis mana ya? Terus Sayangnya tapi gandeng, kan? stylenya sama nggak yang kalian suka? Dia ini suka marmer, kalau gue lebih ke batu sama kayu. Thank you banget loh Im udah datang. Ya ampun, sama-sama. Kianu juga seneng banget di sini. Dia mana dia? Kianu Udah naik juga atas. lagi main dia sama anak-anak. Nanti lihat vlognya ya di Tian sama di kita nih, lucu banget loh. Kianu main sama anak-anaknya, ya Allah, gue bilang lucu Nyebur, banget. nyebur. Anak-anaknya baik banget, semuanya nemenin lagi. Seneng banget. Dan gimana jadi sekarang anaknya udah 2, rasanya gimana? Iya nih, tanya. Orangnya seneng repot gitu tapi menyenangkan. Iya, sama ya. Begadang-begadang masih. Asik. Soalnya waktu itu gue dikasih tahu katanya pertama ngurus sendiri setahun ya. Nggak pakai suster. Nggak pakai Gila suster. hebat banget ya nggak pakai suster yang setahun yang Kalian dulu langsung pakai. langsung. Gue sih model yang sebenarnya suster kalau bisa nggak terlalu maksimal nyentuh anak kita. Oh, Tapi- sama kayak dia. Ya kalau gue gitu. Nah, terus Im sekarang kan udah jadi YouTuber, istilahnya salah satu YouTuber yang paling Alhamdulillah. paling apa ya? Amin. Paling hits. Lu senengan ngomong dibilang YouTuber atau konten kreator? Konten kreator. Aktor. Asik, oh lah aktor, lu bilang aktor. Suka banget gue. Terus tapi syuting belum mau lagi. Masih ngurusin ini semua. Iya, sebagai digital creator yang udah sukses banget. Amin. Lo ada yang goals yang lo pengen raih lagi nggak sih? Kayaknya semuanya udah lo dapetin gitu, Im. Gimana caranya nggak berantem terus sama istri? Apa yang bikin berantem? Beda sifat gitu. Istri berantem nggak sih? Ya pasti ada Pastilah. berantemnya, pasti. Apa yang Tapi itu menyenangkannya di situ sih ya, menyenangkannya di situ cuman ya. contohnya apa ya? Hah? Contohnya apa? Tanya tuh. Apa contohnya tuh? Apa ya? Lebih ke ini sih apa pencocokan gila dia lebih lama. Pacaran kan lama tuh Kan berapa tahun? gue udah nanya sama 10. orang-orang Sebelum kawin. gila. Sebelum kawin 10 tahun. Terus waktu kawin masih Simpel berantem lagi. nggak? Ya, masih lah, Masih. masih. Kata orang-orang tuh 5 tahun Im, baru lu nanti tahu sama tahu. Lu pacaran berapa lama? 8 2 bulan. bulan. Ah, 2 bulan gimana? 2 bulan Dari sih. Oh, nanti nggak kompak. Dari kenal sampai kawin tuh 8 bulan dari kenal. Oh, iya. Kenal bulan Maret sampai kawin. Berarti sekarang memasuki Tahun tahun ketiga kalian bersama gitu ya, kurang lebih ya? Nikahnya ya. Jadi supaya Still sama- early. Iya, Oh, kan gue awal pacaran sama dia 3 tahun pertama udah kayak ini gunjang-ganjing Makanya, banget, kayak ih. kayak ombak di ini yang di Kuta yang sekarang udah kayak danau sih, alhamdulillah. Bener nggak? Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak juga lah. Membela diri sendiri. Lu sama Paula sama sifatnya atau beda? Beda bener, beda dia. Paula Ya yang rapi dia apa gue? yang rapi, Paula ya? Tahu lah. Gua. Balik. Gua. Oh, iya, gue juga sama, Iya. gue juga. Gue yang rapi.
Gue rapi juga. Ya, kalau disuruh bandingin, gue lebih rapi. Oh ya dia Bukan lebih gitu, rapi ya. sih. Oh gitu. Iya. Maksudnya urusan apa nih? Iya. Ya semuanya Ya, gitu-gitu ya? Oh, iya. sama. Gua nggak bisa, gua liat berantakan. Oh sama gitu. Lo apa ya bintangnya ya? Asik Taurus, banget. asik. Oh Taurus lagi cuy. Oh Horoskop. gitu. Jadi lo berantemnya yang receh-receh gitu kadang ya. Iya, tapi kan jadi apa ya? Jadi lumayan. Terus habis itu kita nyari solusi ke dia. Kalau nggak suka beres-beres, cari orang yang yang bisa digaji. Habis itu kau usah lu yang beres, suruh aja ini supaya gue pulang habis kerja tuh jam 7 jam 8 gue pulang beres liatnya. Jadi kita nyari solusi gitu loh. Tapi ya ngasihnya tuh ngomongnya pakai urat. Jadi berantem. Emang momen apa yang paling lo ngerasain aduh balik gue capek terus emang lagi ada apa maksudnya? Lo paling gatel kalau Jadi ngeliat meja berantakan. berantakan gitu. Waduh, Gimana sih? mainan anak-anak bro. Iya. Ya Allah, mobil-mobilan di mana nih orang nggak ada yang ngeliat apa ya gue bilang. Jadi kayak kita udah capek tuh ngeliat lebih capek lagi bro cara ini. Kan namanya anaknya baru 1 tahun ya, Ya, mobil-mobilan, mulai. ya kan di mana Bener. pasti kan punya, ya nggak? Bener. Namanya anak satu. Buang mobil-mobil itu udah Buang banyak aja. banget. Iya, gue juga setuju mainan kebanyakan ya. Iya, mainan. udah. Iya, gue juga. Kasih, Iya, gue juga. dikasih-kasihin kok. Gue Iya. terlalu banyak kadang-kadang Banyak kayak banget. nggak dimainin terus jadi begitu. Udah disumbangin, udah Iya, kita juga Iya. lepas-lepasin tuh. Ya gue juga sama sih kalau misalnya ini kan mau pindahan rumah juga emang benar-benar harus ada tempatnya ya yang kalau nggak boleh main asal bawa ke sini kan. Jadi masih banyak barang di rumah lama. Masih ya? Lo udah pernah pindahan belum? Belum. Bersama ini belum kan? Belum. Sama anak kan? Waduh. Waduh pusing bro. Hah? Pusing kenapa? Karena dulu gue sama Titi kita udah pernah pindahan 2 kali ya. Dulu dari rumah gue ke apartemen, Apartemen. terus apartemen ke rumah yang kemarin. Ya masih berdua doang, gampang lah bareng cuma berdua ya. Sekarang udah anak 2, terus ada asisten rumah tangga, segala macam jadi ribet. Gue aja nih kamar kerja gue sampai detik ini nih belum ready. Karena ya banyak yang mesti diurusin gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya Titi dia ngurusin yang cakep-cakep lah, yang kelihatan Yang indah, cakep. cantik-cantik. Estetik. Kagak ada yang ngurusin gudang, nggak ada yang ngurusin garasi ya itu gua. Bagian dia. Sama. Iya, nanti lu mesti ada gudang gitu kan. Terus barang di rumah lama kan kebanyakan nanti ditumpuk-tumpuk lagi di situ. Sama aja. Sama aja. Iya, benar. Jadi makanya setengah barang rumah yang lama kita pindah ke sini, setengahnya kita outin. Sampai ya, Oke. berapa bulan benar? Dari November yang Kita pindah transisi. Jadi pelan-pelan kita bukan pertama yang sekali. nginepin dulu kamar satu ini kita ada sekian kamar. Jadi tiap kamar dinepin 2 hari 3 hari. Jadi berasa kurangnya apa? Dibenerin sama tukang langsung. Ini udah cakep, pindah ke kamar anak, tinggal di kamar anak, berasa nih, oh ini kurang ini, kurang itu, kurang ini. Habis itu baru ke kamar kita sendiri. Dia orangnya detail juga sih. Iya, soalnya kalau enggak, kayak rumah kita yang lama, gue ada 1 kamar yang sampai detik ini Nggak ditempatin. nggak pernah gue tempatin. Dan kita nggak pernah tahu masalahnya karena emang begitu pindah ya gue langsung tidur di kamar gue. Terus kamar lain ya udah di begitu-begitu aja. Gitu. Tadi kamar tamunya aja kamar orang tua itu ya. Enak. Mama. Mama. Ya. Enak banget. Thank you. Jadi emang dia setiap sudut di sini tuh bisa digunain lah. Karena gue juga ngerasain tuh kayak gitu-gitu. Mbak Im, kan kebanyakan Mbak Im social eksperimen ya YouTube-nya. Nah kalau kayak gitu tuh suka ada hatersnya gitu-gitu juga nggak sih Im? Ada Nyikapinnya gimana Im kalau kayak gitu? Maksudnya kan kita ada niat baik gitu, justru kita memberikan contoh yang baik gitu kan. Tapi tetap aja ada hatersnya itu gimana sih Nge-handle-nya. nge-handle-nya? Im. Kan sebenarnya benar atau salah itu dalam persepsi orang ya, sampai sekarang juga kita gue juga nggak tahu tuh apa yang gue lakuin benar apa salah, cuman gue suka aja ngelakuinnya. Tapi kalau gue tuh lebih seneng kritik sih daripada pujian. Karena kalau gue kritik itu yang membangun gue, tapi kalau pujian itu mengerikan lah. Kadang-kadang kita terlalu terlena ya. Bener Apalagi juga. gue tuh terlalu indah sih di tahun 2018 pas sama dia ya. Semuanya kayaknya indah aja buat kita. YouTube-nya naik, anaknya lucu, ini kok nggak ada cobaannya. Dan gue sangat percaya kalau orang tuh selalu pasti ada cobaannya. Malah takutnya kenapa-napa sama anak gue, takut di mana. Makanya pas dia sakit DPD, pas kemarin ngelahirin mau 7 bulan ya, gue bilang alhamdulillah, karena ya inilah benar-benar cobaannya, karena terlalu indah semuanya. Semua Makanya sangat lancar gitu. gue tuh takut kayak gitu tuh malah, karena gue tahu pasti gue ada cobaannya. Makanya kemarin tuh ada kasus yang gue itu ya, seneng gue bro, Iya. seneng gue, aduh mudah-mudahan ini deh cobaannya. Semua orang jadi benci sama gue karena terlalu indah buat gue. Kok baca tuh pujian terus,
lama-lama gue mikirnya tuh kayak aduh gue ngeri terjadi apa-apalah, mau itu amit-amit ya kecelakaan. Amit-amit. Lu ngomongnya dari tadi serem banget ya. Lu Tapi pasti nggak sama kayak enggak gitu. lah, Tapi iya. emang sejauh itu sih gua untuk sesuatu hal yang indah itu terkadang memang ya semakin kita ini semakin ada ujiannya. Makanya gua selalu bilang Raffi tuh kan, Raffi sekarang udah oke ya. Iya. Gila lu sih udah rajanya sih sekarang. Gua bilang hati-hati, oke ngapain itu lo gini-gini supaya ya ringan-ringan aja, sakit atau apa gitu. Iya. Makanya kita kalau misalkan udah ada masalah kayak gitu tuh malah kalau kita balikin ke alhamdulillah malah jadi kayak nggak ada masalah. Ketinggalan nyelesainnya gimana ya? Ya secara kita nyelesain bukan secara kampungan ya gitu Iya. loh. Kayak kita kalau kita bener kan dengan ada panggung kan malah kita jadi seneng ya bro ya, supaya kita muncul gitu ya. Gue bukan tipe kalau gitu tuh. Gue diemin aja, diemin. Tapi kalau misal masih tambah rame apa sih ini kenapa sih? Gue tuh nggak pernah baca komen sedikit pun. Serius? Nggak pernah. Satu pun nggak ada yang Nggak baca? pernah. Dia baca. Oh iya. Semenjak yang ya kita bilang aja lu udah tahu semua yang Iya. Kenapa Cap? Males ya? Negatif mainnya di gue tuh nggak Takutnya. bagus karena gue harus ketemu banyak orang tiap hari. Gue kalau natap orang tuh ya kalau misalnya gue lagi mikir masalah gue kelihatan banget mata gue tuh suatu ya ini. Tapi kalau misalnya enggak, orang bakal nanya ke gue, Im kok lu santai banget sih? Semua orang yang ngomongin lu. Kagak baca sama sekali gue. Iya benar sih. Nggak baca sama sekali gue bilang nggak pernah tahu masalahnya apa, berkembang di mana, siapa yang lagi ini. Nah yang kedua itu sudah tahu enaknya ketika gue tidak mengikuti kayak begitu. Kalau pertama gue ikutin bro, Benar. baca ini, wah setiap ketemu Malam orang tuh kayak kali. mikirnya tuh negatif, jadi kayak mikirin si Iya. komennya, Iya, benar. nyebelin banget. Kayak males itu kayak, gue juga jadi mikirin yang nggak penting ya, padahal gue lagi kerja nih. Iya Nah benar. itu. Itu yang gue lihat si Baim maksudnya sama Paula benar-benar elegan menyikapi apapun Amin. itu gitu, dan itu sih salah satu yang jadi kaca juga yang buat kita, yang jadi cermin juga buat ya udah emang setiap menyikapi apapun jangan sampai ada hal negatif juga sih gitu, maksudnya semoga lancar-lancar aja semua, cuma sekalipun ada emang menyikapinya harus elegan, bener nggak yang ya? Betul, maksud gue kadang-kadang netizen apa ya, kalau gue ngeliatnya gini ya, dari berbagai macam kelas ekonomi, kelas pendidikan dan segala macam, tapi mereka kesamaannya itu satu, mereka punya kuota, sama-sama punya kuota, bisa nonton konten yang sama. Kadang-kadang misal kita menyampaikan atau mengekspresikan satu hal yang menurut kita benar, ya nggak semua orang bilang ini benar. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang bilang nggak benar, tapi kita yakin itu benar, terus kita terlalu pusing sama yang si negatif ini dan akhirnya kita merubah apa yang menurut kita benar jadi karena ngikutin dia, ya itu menurut gua harusnya nggak gitu. Salah. Ah. Ini benar kok, persepsi dia sama. Iya. Kalau ketika gue tahu gue benar, Iya. gue akan di posisi itu, Benar. gue nggak salah. Tapi ketika itu berlanjut terus, kayak gue mau minta maaf waktu itu ya, kan gue tahu, gue pasti pikir gue nggak salah, Iya. gue nggak salah kok, gue bilang, ini gue bilang. Tapi ini berkembang terus. Akhirnya gue pas gue minta maaf itu, gue nggak mau gue minta maaf gara-gara supaya masalahnya clear bro, nggak mau gue. Gue mau minta maaf karena gue tahu gue salah apa, tapi ya gue ya. Akhirnya gue ada teman gua SMA yang panjang banget bilangnya, segini panjang waktu itu WhatsApp, dan di situ bilangnya ada buat orang tua itu nggak boleh seperti itu, dan itu ada dalilnya baik. Orang tua itu nggak boleh digituin, dimarahin, lu salah. Oh udah, gua bilang gua salah. Gua minta maaf ke dia dan akhirnya gua telepon, tapi gua bilang gua nggak mau ada wartawan ya, gua bilang. Iya. Padahal misalkan gue ada wartawan, gue menang karena kan mereka nunggu gue untuk minta maaf dan gue bagus banget di mata ini. Tapi gue bilang esensi gue minta maaf jadi aneh, gue bilang. Gue mau minta maaf karena gue emang gue salah, gue bilang nggak mau ada semuanya. Akhirnya udah dia pindah rumah, akhirnya besoknya gue kesana, ya sudah nggak ada semuanya, nggak ada ini. Akhirnya gue minta maaf. Nah itu nangis-nangisan, dia nangis, gue nangis, terus semuanya juga. Jadi memang beda ya kalau kita bergerak dari sesuatu hal yang kita bilang hati kita yang gerakin, bukan sesuatu yang kayak supaya semua clear deh gue minta maaf. Iya. Beda sih itu. Iya. Nah, beda banget. Gue mau ini deh, bahas ini hal ini. Lo kan syuting sinetron dulu lah ya, kita kan syuting sinetron lah, kita syuting sinetron semua lama. Bedanya nih ya, kalau zaman sekarang, kalau misalnya dulu kita mau dikenal orang, karya akibat syuting segala macam kan kita harus pagi-pagi bro, di calling, terus datang nunggu syuting, pulang tengah malam, ada sutradara, ada kru ratusan orang, atau nggak mungkin ikut casting dulu kan segala macam. Nah hari gini, zaman sekarang orang-orang tuh kalau misalnya mau terkenal atau dikenal, dia kan modal kamera, ngedit, dan sendirian di rumah, seperti yang tadi kayak kita bahas. Nah, tapi ya ini kalau ini gue lihat ya, ini kita diskusi aja mengenai pandangan.
banyak anak-anak muda yang zaman sekarang karena mereka tidak pernah merasakan kerjasama, mereka terkenal akibat kerjasama banyak pihak. Jadinya tuh mereka merasa bahwa oh orang lain nggak ada andil yang dalam kesuksesan mereka. Ngerti nggak maksud gue? Gitu. Lu setuju nggak dengan itu? Dalam artian banyak karakter-karakter anak-anak muda yang sekarang jadi susah. Gitu. Bener. Kalau gue sih lihatnya bener banget ya, terlalu gampang orang sekarang tuh mencari duit. Iya. Gue benci banget. Kayak Dia iya 5 juta, 10 juta, 20 juta kadang-kadang anak-anak kecil 15 tahun, 17 tahun dengan dia endorse segala udah dapetin kita, gila bro. Iya. Dulu casting. Dulu 750.000 Iya. gaji kita naik aja susah banget. Nah sekarang orang tinggal foto, tinggal ini, habis itu misalkan dia anak siapa, tinggal endorse lagi dari itu, ngerti nggak? Iya. Terlalu gampang dan akhirnya tidak menghargai kita. Maksudnya nggak usah kita lah ya, orang-orang yang bekerja di sekelilingnya ya, kayak mereka, kayak siapapun yang di dalam produksi ya. Karena itu kan suatu pekerjaan, gue bilang tidak ada yang namanya nggak kerja sama bro. Dalam apalagi misalnya kita building a film atau nggak perusahaan seperti yang lo punya, nggak mungkin banget ada kerjasama. Dan kalau orang-orang yang kita bilang yang muda-muda itu nggak dibentuk sense-nya gitu ya untuk orang-orang di sekelilingnya, susah lah bro. Tapi kan pada kenyataan karena mereka nggak ketemu orang di kelilingnya juga. Mereka kerja tim ya berlima, berempat. Sekarang Jadi susah, ngerti ya maksud gue ya? Kadang-kadang ketemu orang lain kayak kenapa gue mesti baik-baik sama lu nggak ada andilnya. Betul. Malah sekarang mereka semua tidak perlu keluar dengan handphone aja, Nah, mereka itu bisa dia. kerja bro. Bisa kerja, Instan menghasilkan. gitu. Nah makanya dengan itu kalau Baim sama Paula untuk modal ke Keanu nanti untuk moralnya, untuk cara membesarkannya, apa sih yang bakal lo tanemin ke anak-anak gitu supaya nanti bisa menjadi pribadi yang Berarti lebih baik? anak lu kan nggak usah ngapain udah terkenal bro. Ya itu anak kita atau anak lu ya bakal jadi orang yang kita bahas barusan. Betul. Yang tinggal foto doang udah gitu nanti gimana? Siapa ya? Iya apa yang lo tanemin gitu Im? Agama sih Agama ya. awalnya dulu. Maksudnya ya maksudnya kita kayak anak-anak normal aja, tetap maksudnya nggak yang dimanjain kayak gimana gitu. Kan masih kecil juga sih, jadi belum kepikiran yang pasti agama sih. Kalau gue memang gedein Keanu beda sih bro. Dengan dia ketemu sama orang, dengan gue gini loh, ada satu yang merubah pandangan gue mengenai anak, mungkin juga bisa ini ya, cerita anaknya Roni Patinasarani, yaitu narkoba banget bro. Dia anak yang ketemu sama gue, dia parah banget Udah tapi gede anaknya udah gede. sekarang. Separah-parahnya dia itu bapaknya selalu merangkul dia, nanti kamu ini ya, nggak ini kok nggak apa-apa kok. Ada satu momen tuh dia ditimbukin itu ya, di mana gitu gue nggak tahu, gue lupa, ditimbukin ini nih, udah di ini deh, udah dibully banget. Bapaknya bisa masih begini bang, Ya sama anak baik ya, anjir gue merinding bro. Oh my god. Dan setelah itu kan Mia, tapi dia belum Apa siapa Mia? Oh, tapi dia belum berubah. Sampai Makanya sekarang jadi motivator dia, dan itu Oh. buat gua apa ya? Aduh. Buat gua tuh dia bilang kalau misalkan anak itu adalah titipan, gua tidak boleh jahat sama dia, gua nggak boleh marah sama dia. Jadi kalau marah sama dia, lu titipan yang di atas bukan anak lu. Itu yang tertanam di gua sama Keanu. Gua itu tidak pernah mau marah apa, tapi gua lebih ngomong sama dia nggak boleh gitu. Gua nggak pernah mau maksa atau enggak. Ini cuma titipan doang, gue harus ngejagain. Dan itu yang terbukti di si anak itu. Dia nggak pernah marah ya, dia ngerangkul terus bro sampai kamu anak bayi. Oh merinding bro gue dengar cerita dia. Gak meninggal orangnya dan dia belum berubah. Makanya dia nyesel banget waktu itu. Ya ampun. Saya nyesel banget belum berubah dan belum bisa ngeliatin ke ayah saya kalau saya itu. Dan sekarang dia jadi orang baik banget. Keren banget ceritanya itu yang ngebuat. justru gara-gara bokapnya meninggal akhirnya dia jadi Iya. berubah. Jadi berubah. Sekarang motivator. Dan itu yang ngerubah gue persepsi mengenai anak. Jadi gue gak pernah nih dia mau sebandel apapun gitu ya. Enggak, buat gue jangan deh. Diinget juga Diingetin sih doang, sama mereka. enggak kita marahin. Makanya gue kadang-kadang kalau misalkan siapa yang suka main, jangan, nggak boleh marahin, itu tiba, jangan nanti marah lo, jangan, bilangin aja. Dan akhirnya kebentuknya seperti Keanu sekarang gitu loh. Iya. Dia itu nggak pernah, gue tuh nggak pernah ngomong nggak pernah ngomong ini Iya, mesti ya. pakai bahasa yang berbeda Iya, gitu loh. iya. Iya. Bukan yang nggak boleh ya ini enggak.
kayak dia yang ngajarin sih kalau gitu-gitu. Jadi memang kebentuknya seperti sekarang menyenangkan kayak Dia kayak ketawa. kayak- Cetakannya ketawa Masya mulu. Allah ya, ramah banget sama, padahal baru kenal sama kita tapi udah kayak kenal lama, baik banget, ramah, terus ya benar-benar nggak pernah tuh dilihat cranky gitu ya, jarang ya, itu aja gitu. Lucu banget, ternyata itu tipsnya yang Nggak pernah. jangan- Tapi tetap gini ya maksud gue ya, nanti anak lu kan bakal jadi anaknya orang terkenal bro. Maksud gue tuh itu, pertanyaan lu jawab pertanyaan itu. Coba Kalau kira-kira misalkan gimana ya? itu dia bro, kita nggak tahu nih Iya. bakal sebandel apa nih bro, apalagi Iya, turunan lu gue bro, cowok. nah itu turunan gue bro. Nah ini gue ngeri nih, tapi gue nggak tahu nih, tapi kan sudah ada contohnya yang kita bilang ya itu lumayan parah lah ya, dengan dia cerita seperti itu, gue akan bisa insya Allah ya bisa ngedidik dia itu ya sekarang, apalagi zaman sekarang kita nggak bisa bilang kita orang tua bro, kita temen dia, Iya. nggak bisa. Ya udah umur 12 itu ya, umur 15, 17 apalagi itu bukan orang tua bro, temen ya pokoknya. Dan itu yang selalu kebentuk di era sekarang, ketika kita mau nanti pulang ya jam 10 ya jam 9, enggak bro, nggak kebentuk anak begitu. Ini guarantee nggak, karena udah nyebelin nih situasi kita tuh sekarang, udah nggak ngedukung ke arah sana. Gadget udah berantakan, udah ngaco lah semuanya, nggak akan bisa lu pulang jam 9 nih, wah berontak bro, anakku bisa jadi gila. Bener-bener ngerangkul, lo mau kemana mungkin, yaudah deh gue temenin deh lu sampai jam berapa yuk kita ini, kayak temen aja. Yang penting sih tahu what he's doing lah gitu, kayak tahu mereka lagi ngapain, dibikin supaya dia bisa cerita gitu kan, poinnya kan gitu ya. Kadang kalau terlalu gimana, kita waktu jadi anak muda, anak kecil punya orang tua kan kadang kita nggak mau cerita ke bapak gitu, gitu jadi susah, makanya emang apalagi anak cowok, tapi akan punya anak cowok anak cewek. Belum ngerasain anak cewek. belum ngerasain ya. Oh, iya, Gimana, makanya. pengen lagi nggak? Paula yang ketiga gimana, mau langsung gaspol? Dikasih. Harus dikasihnya ya. Pusingan ngurus anak cewek atau anak cowok, misalkan belum punya, gue juga nggak tahu, cuman kayak kebayangnya gitu. Gue dulu sama, cuman sekarang penasaran punya anak cewek sih. Enak. Katanya itu lengket banget sama bapaknya bro. Katanya gitu ya. Katanya Wih. diurusin nanti kita kalau udah. Iya, itu juga salah diurusin satunya. anak cewek. Anak laki pada kemana, anak cewek yang ngurusin orang tuanya. Cuman katanya teman-teman gue yang punya anak cewek udah begitu masuk ABG, anak cewek paling susah. Susah diatur. Ya punya dunia sendiri dan nggak mau di Keras ya. ya keras begitu-begitulah gitu. Katanya sih begitu. Katanya. Jadi lo kan cewek dulu nih, waktu ABG gimana? Ya, Gue kita nggak biasa tahu. aja ya, begini-begini Biasa aja ya kok. Tentunya mamanya kita ngelihatnya keras banget ya, tahu juga sih. Gak bisa diomongin Kita- katanya kalau anak cewek katanya. Kita emang pengennya kalau ya. mulai puber. Ya kita pengennya lempeng-lempeng aja sih ya, nggak sih, hidup ya udah begini aja, lempeng-lempeng aja, yang penting baik sama orang, beres, nggak usah ngelawan orang tua. Bener nggak sih? Kamu ngelawan nggak sih dulu? Enggak lah. Enggak kan, baik. Tapi anak kalian nice. Thank you. Baik. Tadi kan ngeliat gitu ya. Kadang-kadang juga iya, apalagi yang punya rumah ya, dia tidak mau bermain dengan ini. Kok enggak sih, dari tadi gue ngeliatnya nice banget. Thank Ya. you. Anak tuh cerminan dari orang tua. Beneran, gue baru tahu Iya, sekarang ini. bener. Dia ngelakuin apa yang kita ini, dia ngucapin apa yang kita ngucap. Wah bener ya, gue bilang. Makanya kadang-kadang di TikTok tuh suka ngeliat anak yang kurang ajar gitu ya, gue sering banget ya. Kesel. Jadi kayak iya ini didikan nih ya, apa yang dia lihat, apa yang dia ini dia lakuin, karena ya Kiano begitu, apa yang gua ucap oke bro yuk pak dia nyeplak kayak gua bilang ya, nyeplak aja yuk iya ya, jadi apa yang dilihat dia diikutin ya, apapun itu. Iya benar. Apa nih, Im, udah dapat semuanya, apa yang lo pengenin lagi nih ke depannya? Sama lah kayaknya rupanya cita-cita kayak kita. Enggak. Lu umur berapa ya? 40. Oh saya 81 lah ya, sama. Tapi anehnya gue itu seperti umur 27 sampai 33 terus. Iya gue juga ngerasain, nyangkut di situ. Rasanya Karena ini apa? Aktif kepala tuh, mikir mulu, apalagi next sih, apalagi. Jadi antara 27 33 nggak pernah mikir tuh kayak udah umur 40, nggak pernah. Iya, Karena aktif, bener-bener aktif. Bagus, gue juga ngerasa gitu karena temen gue banyak yang lebih muda bro. Sekarang ya, main-main sama teman-teman yang lebih muda, lebih gue bukan gimana ya, banyak teman-teman gue yang seumuran gue segala macam berat udah ya. udah jadi bapak-bapak. Ya gue juga bapak-bapak ya, maksudnya begitulah maksudnya ya, begitulah. Iya, bentukannya. Bentukan dan cara pikirnya dan ya gimana ya, kadang jadi nggak nyambung bro. Iya, Gitu. bener. Jadi pusing juga. Iya, bener. Apa kita yang terlalu anak-anak, tapi bagus sih justru sifat anak-anak itu nggak boleh hilang. Iya bener. Kalau cowok tuh nggak boleh hilang.
sifat kayak gitu ya. Bener gak? Bener. Ya lu cita-cita lu apa di 40? Cowok bilang life begin at 40. Jadi baru mulai. Sekarang sih sudah ini sih bro, sudah kayaknya di atas cita-citain dulu ya. Ya udah tercapai gitu. Jadi terlalu banyak sih bro, terlalu banyak yang wah banyak banget loh, banyak gila malah. Enggak, sebut yang satu aja yang konkret. Apa? Gue pengen punya ini. Gue pengen melakukan itu. Private jet. Yang satu aja yang jelas gitu. Apa ya? Kalau gue pengen cita-cita gue pengen punya kapal pinisi. Oh, Dari kayu, yang keren, gitu keren, kan, keren. yang Labuan Bajo, Keren, yang keren. gitu. keren. Kayak gitu-gitu. Kalau gua apa ya? Kamu dulu deh. Kamu Belum tua dia. Lu mau berapa ya? 20. 34. 34 ya. Jadi berapa sih? Aku 40 juga. Sama. Oh sama ya? Sama. Udah lu dia Kelihatan. ngeliatnya. Kelihatan. Gua apa ya? Ya gua lebih ke perusahaan apa? Pengen punya perusahaan apa? Ini kayaknya dikit lagi juga nih Mbak Im. Apa ya? Apa ya bro? Lu belum tahu Media kan ya, ya? media ya. Lu pengen punya perusahaan apa? Media Im. Hah? Kalau gue pengen punya perusahaan hospitality, hotel. Hospitality. Yang sifatnya hospitality. Tadi misalnya ada kapal pinisi, terus ada hotel-hotelnya, jadi tamu. Karena enak bro, Iya, kayak iya. liburan mulu kerjanya Iya, nggak iya. pusing gitu. Kita seneng yang berbau liburan. Kalau perusahaan yang kantor, ya lu ngerasain ngantor. Iya benar. Ya kan? Jadi bos, ya lu jadi bos tapi kantor bentuknya. Kantor ya. Kalau lu punya hotel, ya hotel. Apa ya sayangnya? Ya. Banyak sih. Udah ke Mall hospital. Mall juga ya, pengen punya mall. Hospitality juga mau punya hotel. Habis itu ada sih satu cita-cita cuma nggak bisa bilang. Belum boleh ya, Nanti deh. ya. Takutnya ngejinx ya. Tiba-tiba udah. Apa malah jadi nggak jadi. Iya itu benar. Nah kalau kado termahal apa yang Mbak Im pernah kasih ke Paula? Apa ya? Mahal mulu dia. Tanya. Tapi nggak sering. Nggak sering. Target khusus minta. Gua bilang, gile nih orang tapi nggak apa-apa dia jarang minta. Investasi. Terus kemarin Kiano ulang tahun kadonya apa? Apa ya? Apa ya? Investasi. Belum dapet Kita beli saham keranjang. Oh iya. Oh, keranjang Bali. souvenir itu ya. Iya, Oh. itu ya souvenir Bali. Cantik. Pas banget pas yang ulang tahun itu dia Iya, buat dia. Hadiahnya dia. Hebat. Gila ya. Semoga kita Amin makin lah. sukses Bagus, juga kayak bagus. Mbak Maksudnya Im, emang ya. ngasih tuh yang Sukses begitu-begitu. banget. Yang gitu ya, Mbak. Bukan Iya. yang barang yang sekali Tahu barang dia nih, gitu. Iya, Iya. benar. Buat masa depan. Ya deh, tinggal terakhir nih pesan apa kalau misalnya Kiano nanti lihat yang udah dewasa, pesan Nah, apa buat Kiano apa tuh, dari Papa, Mbak Im dan Mama Mama dulu Paula. lah. Papa Mama. Tetap jadi anak yang rendah hati, soleh, apa Amin. sih gitu aja sih ya, simple. Penting soalnya ya Yang penting tabungan. sehat gitu udah nggak muluk-muluk sih. Kalau Baim, Papa Baim. Kalau Papa Baim, cie. Dia berarti nontonnya pas 5 tahun setelah Kiano ini Kenzo. kali. Kiano Udah Kenzo. sadar. Tapi dia lihat vlognya juga sih di sini. Jadi ini pertama kali Kiano main nih ke Om Tian sama Tante Titi. Bilangnya apa sih Om Tian apa Om? Nah, bener ya? Bebas. Bener ya? Mas. Mas. ya. Mas sama Pastian. Mbak. Insya Allah silaturahmi terus. Kalau Amin. gue tuh silaturahmi nomor 1 sih. Jadi gue sama anak-anaknya temennya bokap juga. Nanti juga terusin ya ke anak-anaknya apa Mas Tian Tante cie. Tian, ya, Tante udah. Titi, Om Tian. Jadi terusin silaturahmi penting karena jangan jadi orang sombong juga. Sekolah penting sih ya, kalau sekolah tuh penting banget. Gue tuh pengen sekolahin anak di yang benar banget. Nanti insya Allah jadi anak hebat ya, Kiano ya, anak yang bisa dibanggain orang tua dan berguna buat masyarakat. Amin. 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 Wah, thank you banget. Keren banget loh, banyak banget dapat masukan dari Mbak Im sama Paula. Amin. Makasih lo udah mampir, tapi nanti mampir-mampir lagi dong. Iya dong, Ya, memang main Kiano ya. udah seneng kesini. Iya main ya Kiano, Kenzo. Turun-turun Kiano juga. Iya lu, Iya, masih pada main ya. Nyangkut. di atas ya. Oke, thank you. Itu tadi. Dadah. Dadah.